Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solihah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Baiklah anak-anakku, kelas 3 SDN Tegal salah satu. Hari ini Ibu akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Simak baik-baik ya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk tujuan pembelajaran di bab 3 tentang berbakti kepada kedua orang tua, maka diantaranya setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan para peserta didik mampu yang pertama meyakini berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang keempat, membiasakan diri bersikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kelima, merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua dengan tepat. Sikap berbakti kepada orang tua. Yang pertama, pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan ikhlas. Keduanya telah memenuhi semua kebutuhan kita, dari mulai kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat berlindung. Orang tua juga telah memberikan pendidikan dan buayan kasih sayang sampai kita dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Yang kedua, sering-seringlah berbicara dengan orang tua. Tanyakan tentang pengalaman mereka, pendapat mereka, dan berbagi cerita. Komunikasi yang baik dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan rasa bakti kita. Kemudian yang ketiga, selalu mendahulukan perintah orang tua. Dan yang keempat, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Yang ketiga, yaitu akibat tidak berbakti kepada orang tua. Maka akan mendapatkan dosa besar, kemudian membatalkan amal baik kita, kemudian selanjutnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat yaitu dekat dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Kemudian yang keempat yaitu hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Kemudian yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan nikmat surga. Yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Baiklah anak-anakku, tiba kita di penghujung akhir pembelajaran. Ada sebuah syair tentang bagaimana adab kita kepada orang tua. Nanti selanjutnya, di video selanjutnya akan Ibu sampaikan tentang LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, untuk penutup, Ibu ingin kita menyanyikan syair ini bersama-sama agar lebih mengingat lagi tentang bagaimana adab kita seorang anak kepada orang tua. Yuk mari bersama-sama. Mari kita belajar adab sebagai anak.
terhadap orang tua yang harus diamalkan. Sayangi dan patuhi serta selalu berbakti, berkata santun juga tidak membentak, tidak berkata bohong, tidak memanggil nama, juga tidak memaksa saat inginkan benda, saat beri bantuan tak menunggu dipinta, jika memanggil jawab dengan segera. Baiklah anak-anakku, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku, hari ini tiba waktunya untuk menutup pembelajaran di bab 3 tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, telah kita pelajari bersama tentang pengertian dan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua tentang cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga yaitu akibat tidak berbakti kepada orang tua. Dan poin yang terakhir telah kita pelajari bersama tentang hikmah berbakti kepada orang tua. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Next, nanti akan Ibu sampaikan video selanjutnya mengenai LKPD Lembar Kerja Peserta Didik pada bab 3 berbakti kepada kedua orang tua ini. Ibu mohon maaf apabila dalam mengajar banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Sekali lagi, Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.